Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya sedang terjadi antara Lebanon dan Israel yang bisa mengubah wajah seluruh kawasan. Untuk pertama kalinya, kedua negara telah sepakat untuk bekerja sama mengakhiri cengkeraman Hizbullah di Lebanon Selatan dan akhirnya membawa ketenangan di sepanjang perbatasan. Mari kita bahas. Selamat datang kembali di Jerusalem Minute di JNS TV. Minggu ini kita mendapat pengumuman gencatan senjata lagi, bisa dibilang begitu. Saya rasa ini yang ketiga atau kedua. Siapa yang bisa menghitung berapa banyak gencatan senjata yang terus kita umumkan antara Israel dan Lebanon? Namun dalam kasus ini, Israel dan Lebanon bersama-sama mengatakan bahwa mereka ingin segera mempercepat pembentukan apa yang disebut zona percontohan untuk secara bertahap mendorong Hizbullah, organisasi teroris itu, lebih jauh ke utara Sungai Litani. Dan kemudian ada kesepakatan yang kembali dimediasi oleh Amerika Serikat. Ini terjadi pada akhir putaran pembicaraan lainnya, pembicaraan yang berpotensi bersejarah antara Yerusalem dan Beirut. Mari kita beralih ke Duta Besar Israel untuk ISS, Yehiel Leider, mengenai pembicaraan ini. Saya pikir hari ini kami mencapai sesuatu yang relatif belum pernah terjadi sebelumnya. Israel memasuki Lebanon setelah Hizbullah memutuskan untuk bergabung dalam perang Iran melawan Israel. Dan kami sedang mendorong Hizbullah mundur. Dan kami telah membuat rakyat Lebanon memahami bahwa kami bukanlah musuh, Hizbullah lah musuhnya. Dan sekarang kami akan bekerja sama untuk membersihkan negara ini dari proksi Iran di perbatasan Israel yang merampas keamanan Israel dan kebebasan rakyat Lebanon. Saya pikir itulah pencapaiannya. Jadi Alex, zona pilot memindahkan Hizbullah ke utara. Apakah pemerintah Lebanon benar-benar akan menepati apa yang dikatakannya, yaitu menghancurkan atau melemahkan Hizbullah, sampai pada titik di mana mereka tidak lagi menjadi ancaman di perbatasan utara Israel, demi kita dan demi rakyat Lebanon? Ya, yang Anda lihat di sini adalah semacam konsolidasi oleh Hizbullah yang bergerak ke utara di negara itu. Sebuah kesepakatan sebenarnya antara Israel dan pemerintah Lebanon bahwa Hizbullah seharusnya tidak beroperasi di yang kita sebut zona Litani, wilayah di selatan Sungai Litani, sekitar 10 hingga 15 mil dekat perbatasan Israel. Bahwa Hizbullah akan keluar dari sana sebagai bagian dari kesepakatan ini. Siapapun anggota Hizbullah yang tersisa di Lebanon Selatan, mereka dikabarkan akan mendapatkan waktu singkat untuk keluar dengan aman dari wilayah itu sebelum Anda tahu, Israel akan melepaskan tembakan. Pada titik tertentu, Duta Besar Leiter mencatat bahwa Israel akan melepaskan tembakan pada saat tertentu jika mereka tidak keluar. Sekarang, ketika Anda berbicara tentang zona percontohan, pada dasarnya idenya adalah bahwa pemerintah Lebanon yang akan dibantu, dipersenjatai, dan dilatih oleh Amerika Serikat akan masuk dan mengambil alih beberapa wilayah strategis. Sekarang jelas pada awalnya yang dimaksud dengan zona percontohan adalah mungkin tentara Lebanon masuk ke suatu wilayah tertentu, tetapi di sekelilingnya ada militer Israel, bukan? Jadi, dalam kasus itu, IDF dan tentara Lebanon bekerja berdampingan secara terkoordinasi untuk mencegah Hizbullah mengambil alih suatu wilayah. Namun pada akhirnya yang diinginkan oleh pihak Lebanon dalam jenis kesepakatan seperti ini adalah, Anda tahu, jika zona percontohan itu berhasil, maka akan ada zona percontohan berikutnya. Dan di setiap zona percontohan, IDF menarik kehadirannya dari wilayah tersebut, dan tentara Lebanon mengambil alih wilayah itu. Anda akan sampai pada titik tertentu di mana jika IDF tidak mempertahankan kehadirannya dimanapun di Lebanon Selatan, maka seluruh wilayah ini akan dikendalikan oleh tentara Lebanon. Dan pertanyaannya adalah, seperti yang terus kami angkat di sini, apakah tentara Lebanon benar-benar bisa mencegah Hizbullah berada di wilayah itu? Apakah Hizbullah akan dengan mudah menyusup ke dalam tentara Lebanon? Seperti siapa sebenarnya tentara Lebanon ini? Hizbullah ada di seluruh negeri. Dan ya, ada keinginan dari pemerintah Lebanon untuk menyingkirkan Hizbullah dari urusan mereka. Tapi itu tidak berarti Hizbullah sudah keluar dari negara itu kan? Mereka masih ada di sana. Dan menurut saya sangat berbahaya jika berasumsi bahwa tentara Lebanon akan menjadi pihak yang bisa mempertahankan kehadiran di Lebanon Selatan. Kamu tahu dan saya tahu bahwa komunitas internasional tidak ingin mendengar ini. Tapi satu-satunya kekuatan yang mungkin bisa mencegah Hamas bergerak menuju Israel di Gaza, satu-satunya kekuatan yang bisa mencegah Hizbullah bergerak ke selatan di Lebanon menuju perbatasan Israel adalah IDF. Jadi kamu tahu, ini hanya rencana lain di sini, sepertinya untuk memiliki pasukan yang entah tidak mau atau tidak mampu mencegah Hizbullah bergerak lebih dekat ke Israel.
Sekarang sekali lagi, jika ini dilakukan, kamu tahu, misalnya secara tambal sulam di mana? Oke, tentara Lebanon ada di sini dan tentara Israel ada di sini. Dan tentara Israel ada di sini dan tentara Lebanon ada di sini. Dan kemudian mereka bekerja di bawah pengawasan umum IDF. Sesuatu seperti itu bisa berhasil jika itu adalah tanggung jawab bersama. Tapi jika tujuannya adalah agar tanggung jawab hanya dipegang oleh tentara Lebanon, menurut saya itu benar-benar resep kegagalan. Ya, orang-orang perlu menyadari secara praktis. Anda bisa saja memiliki sebuah keluarga Syiah di Lebanon Selatan, dan salah satu anggotanya, misalnya satu saudara laki-laki, adalah anggota tentara Lebanon, dan saudara laki-laki lainnya adalah anggota Hizbullah. Jadi situasi seperti ini sering terjadi. Maksud saya, bagaimana mereka bisa hidup berdampingan? Apakah seorang saudara akan melawan saudaranya sendiri dan memerangi Hizbullah? Untuk berjaga-jaga seperti yang kamu sebutkan dalam sebuah keluarga, bukan? Benar, tepat sekali. Untuk menjadi bagian dari keduanya. Maksud saya apa yang dikatakan Duta Besar Weider itu benar, bahwa mulai ada kesadaran bahwa Hizbullah adalah musuh bersama, baik bagi Israel maupun Lebanon. Dan Amerika Serikat benar-benar mendukung untuk menekan pemerintah Lebanon agar tidak hanya menerima kenyataan itu. Dan jelas, mereka sudah memahami hal itu sejak lama. Tetapi untuk menyadari bahwa ada peluang bersejarah untuk mencoba menekan Hizbullah. Tapi apa yang sebenarnya kita lihat pada akhirnya? Kita melihat Hizbullah semakin terkonsentrasi di utara, di wilayah Beirut dan pinggiran sekitar Beirut, serta di Daiwa. Dan Presiden Trump benar-benar menghentikan Israel untuk bergerak maju ke utara menuju Lebanon, guna mencoba memberantas Hizbullah lebih jauh. Saya tidak tahu apakah IDF memiliki kemampuan yang dibutuhkan. Saya tidak tahu apakah Israel saat ini memiliki kemauan untuk mengirimkan sejumlah besar pasukan ke Lebanon dalam jangka waktu yang lama. Sementara Presiden Trump sedang berusaha mencapai gencatan senjata di seluruh wilayah, terutama antara Amerika Serikat dan Iran. Jadi ini tampaknya menjadi opsi diplomatik terbaik berikutnya saat ini. Dan kemudian kita harus melihat apa yang akhirnya terjadi dengan wilayah selatan Litani ini. Itulah yang sebenarnya mereka maksud sekarang, Lebanon Selatan, wilayah Litani. Dan ada pembicaraan bahwa wilayah ini bisa diubah menjadi semacam zona perdagangan bebas. Benar. Kita telah melihat bahwa Israel sudah meratakan sebagian besar wilayah ini, mengusir sebagian besar komunitas Syiah dari daerah ini, hanya menyisakan beberapa komunitas Kristen dan komunitas Druze di wilayah tersebut. Jadi kita mungkin akan melihat masa depan yang berbeda. Anda tahu, untuk Lebanon Selatan guna menciptakan zona penyangga yang masuk akal antara Lebanon, Hizbullah, dan Israel. Alex, kita masih punya satu klip lagi di sini. Duta Besar Leiter berbicara tentang zona percontohan yang baru saja kita bahas. Mari kita lihat. Proyek zona percontohan akan dipandu oleh Amerika Serikat. Unit khusus di tentara Lebanon akan mengambil alih kendali di berbagai wilayah dan secara bertahap menyebar ke seluruh wilayah selatan. Jadi kita tidak masuk ke pola yang sama di mana Israel pergi, Hizbullah kembali, dan kita mengalami hal yang sama seperti 40 tahun terakhir. Kita tidak lagi masuk ke pola negosiasi gencatan senjata di mana Israel pergi, Hizbullah kembali, dan kita kembali ke omong kosong yang sama. Ini sudah dihentikan. Semua orang mengerti bahwa ini harus berhenti. Dan kami penuh harapan bahwa kali ini akan berhasil. Jadi, Duta Besar benar. Kami sudah melakukan hal seperti ini selama lebih dari 2 tahun sekarang, di mana ada penghentian, dimulai lagi, gencatan senjata, yang disebut gencatan senjata, di mana masih ada tembakan ringan. Kita akan membahas pandangan Presiden Trump tentang hal ini nanti. Tapi itulah situasi yang sedang kita hadapi sekarang. Dan pada saat yang sama, ada berita terbaru. 1 warga Israel dibunuh, dan setidaknya 5 lainnya terluka dalam serangan teroris di pusat negara itu pada Minggu pagi, dekat komunitas Kochavia Inyer. Mari kita ingat, hari Minggu adalah hari kerja di sini di Israel. Ada ribuan orang yang bepergian, tentara kembali ke markas, anak-anak kembali ke sekolah. Dari yang kita ketahui saat ini, 1 teroris telah tewas. 1 lagi telah ditangkap, dan tampaknya mereka adalah Arab Israel, orang Arab dengan kewarganegaraan Israel. Mereka berkendara dengan plat nomor kuning. Serangan itu terjadi di 6 lokasi berbeda.
Dan Alex, dari yang saya pahami saat ini, pada jam ini, tentara dan sejumlah besar pasukan polisi Israel masih berada di berbagai lokasi kejadian, mencoba mencari tahu apa yang terjadi dan memastikan ancaman itu sudah tidak ada lagi. Ya, seperti yang Anda katakan, beberapa serangan penembakan diduga dari kelompok teroris yang sama. Kami melihat tembakan dibuka di sebuah pom bensin dengan setidaknya 1 orang tewas, 1 orang lainnya terluka parah, dan 2 serangan drive-by lainnya dengan beberapa korban luka berat dan sedang sejauh ini. Selain 1 orang yang sudah dipastikan meninggal, ada 5 orang yang telah dievakuasi ke rumah sakit lagi. Ini adalah berita yang sedang berkembang. Kemungkinan saat siaran ini tayang akan ada lebih banyak detail. Sementara itu, salah satu teroris berhasil dilumpuhkan di lokasi. 1 lagi berhasil ditangkap. Namun ada warga di wilayah utara yang saat ini sedang dalam kondisi lockdown karena adanya laporan penyusupan teroris di komunitas-komunitas dan perburuan pelaku sedang berlangsung. Jadi ada kemungkinan bahwa ini bukan hanya sepasang teroris, melainkan bisa saja ada 1 sel penuh yang melakukan serangkaian serangan mematikan. Sulit untuk memastikan urutan kejadian pada saat ini, namun ada juga laporan di sini bahwa salah satu teroris melepaskan tembakan di Shomron, Samaria, di komunitas Salfit dan terlibat baku tembak dengan penjaga yang sedang bertugas di sana. Para teroris kemudian melarikan diri. Saya tidak tahu apakah itu terjadi sebelum atau sesudah penembakan lain di Kfar Yavneh, tapi hal itu sudah dikonfirmasi. Dan sepertinya semua ini adalah bagian dari satu serangan besar. Ya, kita memang belum benar-benar melihat serangan teroris besar, serangan penembakan besar seperti ini setidaknya dalam beberapa bulan terakhir. Sepertinya kita sedang berada dalam masa yang relatif tenang. Tapi ini adalah indikasi nyata bahwa ketika Anda memiliki sekelompok orang yang telah didoktrinasi dalam budaya kekerasan dan teror, lalu Anda juga memiliki penyebaran senjata. Dan di sini kita melihat bahwa pada dasarnya ada senapan mesin ringan gaya Carlos yang digunakan dan 1 ditemukan dalam serangan ini. Ketika Anda memiliki senjata dan ketika Anda telah didoktrinasi, bahkan jika Anda tidak memiliki perintah terorganisir untuk pergi dan melakukan aksi teror. Anda tahu, ketika Anda sudah memiliki semua unsur ini, terkadang itu hanya sekelompok orang yang bisa berkata, "Hey, hari ini kita akan menjalankan tugas kita dan kita akan melakukan serangan teror." Kami masih menunggu untuk mengetahui apakah ini, Anda tahu, Hamas yang mengklaim bertanggung jawab. Dan kita tahu bahwa Hamas memiliki infrastruktur yang signifikan di dalam Yudea dan Samaria serta di Gaza. Apakah itu kelompok teroris lain atau tidak ada yang benar-benar bisa mengklaim tanggung jawab dan hanya membiarkan beberapa teroris ini bertindak sendiri? Sekarang jelas kita berharap ini bukan bagian dari gelombang serangan yang lebih besar. Tetapi tadi malam, Sabtu malam di sini di Israel, dilaporkan bahwa ada potensi serangan teroris dengan menabrakkan mobil di persimpangan Efrat di Gush Etzion. Dan minggu malam lalu, setelah kami merekam acara kami, terjadi serangan teroris di persimpangan Gush Etzion. Setidaknya ada 3 orang yang terluka, termasuk seorang gadis berusia 17 tahun dalam kondisi serius setelah terluka. Dia dibawa untuk menjalani operasi. Dan sebenarnya serangan itu mendapat sangat sedikit perhatian media di berita, hanya 10-15 detik. Dan sayangnya, itulah kenyataan kita saat ini. Kita sedang menghadapi perang di 7 front yang berbeda. Kita punya Lebanon yang akan kita bahas sebentar lagi. Iran, Gaza, semua hal ini sedang terjadi. Dulu jika ada serangan seperti itu akan diberitakan di berita selama 30 menit. Akan ada banyak laporan. Ini hanya sekilas berita kalau boleh dibilang karena realitas yang sedang kita jalani. Tapi seorang gadis berusia 17 tahun ditabrak oleh seorang teroris Arab. Benar. Ironisnya, hari ini dalam situasi saat ini, jika Presiden Trump memposting sesuatu di Truth Social, postingan itu mendapat semua sorotan internasional. Ketika terjadi aksi penabrakan dengan mobil pada bulan Juni di Jenin, Samaria, yang menabrak seorang gadis berusia 17 tahun. Hal seperti itu pada titik ini justru mendapat perhatian lebih sedikit dalam siklus berita. Tapi saya pikir Anda mengangkat poin penting di sini, yaitu kami sangat berharap agar kita tidak kembali ke gelombang kekerasan teror di Jenin, Samaria, di Yerusalem, dan di komunitas lain yang merupakan komunitas campuran Arab Yahudi. Anda mencatat di sini bahwa mereka adalah warga Arab Israel yang berkendara dengan plat nomor kuning. Artinya plat nomor Israel berbeda dengan penduduk Yudea dan Samaria yang menggunakan plat nomor Palestina dari wilayah yang dikuasai Palestina.
Jadi kita memang harus selalu waspada. Dan terutama jika Anda melihat bahwa front di Gaza tampaknya mulai mereda, perang di Lebanon juga berpotensi mereda. Bahwa Anda masih memiliki masalah ini yang belum ditangani yang ada di dalam negeri itu sendiri. Anda masih memiliki populasi orang-orang yang tidak berbagi hal yang sama, Visi yang sama untuk negara Israel. dan mereka sebenarnya menentang Israel sebagai negara Yahudi. Dan seperti yang saya katakan, mereka memiliki senjata. Mereka telah didoktrinasi melalui televisi, melalui buku pelajaran mereka, melalui pidato publik oleh Mahmud Abbas dan lainnya. Jadi Anda memang harus selalu khawatir bahwa situasi keamanan bisa saja memburuk di sini, bahkan di dalam perbatasan Israel. Kita tahu bahwa IDF, polisi, dan pasukan lainnya berhasil menggagalkan sekitar 90%, jika tidak lebih, dari serangan teroris ini. Dan sayangnya, pagi ini tampaknya ada satu yang berhasil lolos. Kunjungi janus.org tentu saja untuk semua informasi terbaru tentang serangan ini dan berita terkini di Israel. Dan pada saat yang sama, Iran, Menteri Luar Negerinya minggu ini menegaskan bahwa Lebanon harus menjadi bagian dari kesepakatan Iran-AS. Dia mengatakan kedua hal itu tidak dapat dipisahkan. Baik, mari kita bicara sedikit lagi tentang zona percontohan. Anda tahu, di masa lalu sebelum perang terbaru ini, kita pernah mengalami perang terakhir antara Israel dan Lebanon pada tahun 2006. Dan kemudian ada resolusi PBB 1701. Dan yang dilakukan adalah mengirimkan UNIFIL, pasukan PBB dari negara lain untuk datang dan pada dasarnya menjadi penjamin bahwa Hizbullah tidak akan turun ke wilayah itu. Jadi Anda tahu, itu adalah sebuah kegagalan karena Hizbullah justru membangun kembali di Lebanon Selatan tepat di bawah pengawasan mereka. Dan pada dasarnya yang dilakukan UNIFIL adalah menjadi penghalang bagi IDF untuk bergerak masuk ke Lebanon Selatan. Jadi yang Anda harapkan terjadi di sini, ini hanyalah sebuah harapan, adalah bahwa sebuah kesepakatan antara Lebanon dan Israel mengatakan bahwa keduanya bekerja sama untuk mencegah Hizbullah masuk ke wilayah itu. Sekarang, sekali lagi, banyak pertanyaan. Apakah tentara Lebanon bisa melakukan itu? Tapi jika itu adalah kesepakatan di mana keduanya bekerja sama, maka Israel bisa mundur, tentara Lebanon bisa masuk. Tapi jika Anda mulai melihat baku tembak di Lebanon Selatan antara Hizbullah dan tentara Lebanon, maka IDF bisa memberikan dukungan untuk itu. Sekarang, bahaya yang lebih besar, seperti yang Anda katakan, adalah apa yang terjadi jika sekarang yang terjadi hanya pergantian seragam. Dan alih-alih apa yang disebut tentara Lebanon mencegah Hizbullah, yang terjadi justru ada infiltrasi. Dan Hizbullah sebenarnya menjadi tentara Lebanon di Lebanon Selatan. Dan mereka hanya menunggu saat yang tepat. Di sana Anda tidak melihat pertempuran besar di Lebanon Selatan, tapi Anda hanya melihat infiltrasi dan pembangunan kekuatan secara perlahan. Pertanyaannya adalah, apa yang akan dilakukan Israel dalam situasi itu? Dan yang ingin saya katakan, alasan mengapa saya masih punya sedikit harapan di sini adalah karena tampaknya doktrin militer Israel telah berubah. Tidak ada lagi situasi di mana militer Israel akan membiarkan pembangunan kekuatan besar-besaran di Lebanon Selatan. Jadi meskipun saat ini telah diumumkan gencatan senjata, jika IDF yang sekarang mengawasi wilayah itu dengan cara yang bahkan lebih intens daripada sebelumnya, melihat Hizbullah menyusup, melihat Hizbullah bergerak kembali ke selatan, mereka siap melanggar gencatan senjata dan masuk untuk memastikan bahwa Hizbullah tidak membangun basis kekuatan di dekat perbatasannya. Dan Alex, mengenai Iran di sini, menurut saya ini sangat-sangat relevan. Komentar yang sangat menarik dari Presiden Lebanon, Joseph Aoun, yang mengatakan bahwa dia ingin Iran keluar dari negaranya. Mari kita lihat cuplikannya. Ini bukan negara Anda, ini negara kami. Ini adalah kewajiban kami. Bukan tugas Anda untuk ikut campur dalam urusan negara kami. Saya sepenuhnya menolak pernyataan itu. Karena rakyat kami dibunuh. Rakyat kami, rumah-rumah kami dihancurkan. Mereka menggunakan Lebanon sebagai alat tawar-menawar, alat negosiasi. Dalam negosiasi mereka dengan Amerika Serikat. Itu tidak bisa diterima. Dan di sini juga Hizbullah harus memahami itu. Hizbullah harus mengerti bahwa tidak ada cara lain selain duduk dan berbicara. Tidak ada cara lain untuk menyelesaikan masalah ini dan menyelamatkan apa yang tersisa kecuali melalui negosiasi dan diplomasi.
Saya ingin membahas komentarnya. Tapi perlu dicatat, omong-omong, bahwa Hizbullah bertanggung jawab atas kematian itu. Anda menyebutkan seorang pekerja Unifil yang terkena serangan drone. Anda tahu, mungkin secara tidak sengaja di Lebanon Selatan minggu ini. Tapi untuk membahas komentar presiden di sana, maksud saya, itu terdengar cukup bersejarah sekarang hal-hal yang dia katakan. Ya, kalau membaca di antara baris-barisnya, dan dia memang tidak mengatakannya secara eksplisit, tapi dia hampir mengatakannya secara eksplisit. Apakah itu? Presiden Lebanon, Aoun, pada dasarnya mengatakan, kami lebih memilih pengaruh Israel di Lebanon daripada pengaruh Iran. Jadi hal itu sendiri merupakan perubahan persepsi atau sudut pandang yang bersejarah. Lebanon adalah negara yang gagal. Iran, apa yang mereka lakukan adalah membuat negara-negara di seluruh Timur Tengah menjadi tidak stabil. Dan contoh utama negara yang telah dibuat tidak stabil oleh Iran adalah Lebanon melalui proksi Iran, Hizbullah. Tapi yang tidak dikatakan Ayun adalah bahwa kita perlu memberantas Hizbullah. Yang dia katakan adalah bahwa Hizbullah perlu memahami bahwa kita harus melakukan diplomasi. Dan yang dia maksud adalah dengan Israel. Dia tidak menyebutkan kata Israel di sana, tapi jelas bahwa diplomasi yang dimaksud adalah dengan Israel. Jadi situasinya masih ada Hizbullah. Itu jelas Hizbullah yang sudah melemah. Mereka tidak lagi dipimpin oleh Hasan Nasrallah yang dulu dikenal sebagai jenderal kuat di wilayah itu. Yang pernah disebut oleh Perdana Menteri Netanyahu sebagai kunci utama Iran. Seperti jenderal Iran yang sebenarnya, jenderal garis depan, yang memimpin hampir seluruh kampanye melawan Israel. Sekarang Anda punya Qasem Soleimani yang memimpin Hizbullah, pemimpin Hizbullah yang jauh lebih lemah dan lebih tua di sini. Jadi Anda jelas memiliki Hizbullah yang sudah melemah. Tapi ketika Iran berbicara tentang menggunakan Lebanon sebagai syarat, yang mereka coba lakukan pertama-tama adalah melindungi Hizbullah agar tidak semakin melemah, benar? Karena IDF pada dasarnya sudah membuat Hizbullah terpojok dan terus mendorong mereka semakin terdesak ke dinding. Jadi Iran sedang berusaha menyelamatkan apapun yang tersisa dari Hizbullah di satu sisi. Di sisi lain, apa yang coba dilakukan Aragi, dia mengatakan bahwa jika Israel menyerang Beirut, itu berarti kembali berperang. Perang akan berhenti, baik di Iran maupun Lebanon, atau tidak sama sekali. Jadi di satu sisi, tujuannya untuk menyelamatkan Hizbullah. Di sisi lain, tujuannya adalah untuk memecah hubungan antara Israel dan Amerika Serikat, membuat Presiden Trump menuntut agar Israel menghentikan serangannya terhadap Lebanon dan Hizbullah, karena Trump menginginkan gencatan senjata dengan Iran. Dan hal utama yang kita lihat di sini adalah bahwa Hizbullah telah mengatakan bahwa mereka tidak terikat pada gencatan senjata, bukan? Jadi Anda bernegosiasi dengan Lebanon, tapi pihak yang sedang Anda perangi tidak ikut menandatangani perjanjian itu, bukan? Jadi Hizbullah masih bebas. Cara kerja semuanya dalam segitiga yang aneh ini adalah Iran mengatakan bahwa tidak ada gencatan senjata dengan Amerika Serikat selama Israel dan Lebanon masih terlibat pertempuran. Hizbullah bilang, kami bukan bagian dari gencatan senjata. Jadi, Iran mengatakan kepada Hizbullah yang masih dikendalikannya, kalian terus saja menembakkan drone ke Israel. Kamu tahu, terus saja serang mereka dengan mengetahui bahwa Israel pasti akan membalas. Dan sekarang Israel tidak hanya membalas, tapi doktrin militer Israel bukan lagi pembalasan satu lawan satu. Ketika ada drone yang masuk, balasan dari Israel, prinsip utamanya adalah harus 10 kali lebih besar dari apapun yang dilakukan Hizbullah. Benar? Jadi yang terjadi adalah Hizbullah mengirim drone, IDF membalas dengan lebih besar, jauh lebih besar. Dan itu menciptakan siklus di mana Hizbullah sekarang membalas lagi. Jadi apa selanjutnya? Apa yang dilakukan Aragi pada dasarnya adalah mencoba mencegah gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran. Dan sekali lagi menggunakan Hizbullah sebagai proksi teror mereka untuk mengganggu proses itu. Berharap bahwa Trump pada akhirnya marah kepada Netanyahu seperti yang kita lihat dalam laporan terbaru itu, di mana Trump dalam percakapan telepon yang dilaporkan oleh Barak Ravid berkata, "Bibi, kamu benar-benar gila kan?" Itu inti dari semuanya di sini. Jadi Anda melihat upaya yang sangat cerdik dari Iran untuk mengganggu seluruh proses diplomatik. Tentang percakapan yang dilaporkan itu, kita akan membahasnya sebentar lagi. Sekali lagi, Perdana Menteri Netanyahu mengatakan bahwa hubungan Amerika Serikat dan Israel
tidak pernah sebaik ini. Anda menyebutkan upaya perpecahan oleh media dan pihak lain yang mencoba memecah hubungan antara Israel dan Amerika Serikat. Dan tentang laporan itu, sekali lagi, saya tidak tahu setiap detail dari percakapannya. Beberapa di antaranya diterima, beberapa lainnya dibantah. Tapi mari kita lihat video tentang percakapan antara Presiden Trump dan Perdana Menteri Netanyahu ini. Kamu marah padanya. Kamu bilang, apa kamu gila? Apa yang sedang kamu lakukan? Aku membantumu agar tidak masuk penjara. Apakah itu benar? Apakah kamu berbicara padanya dengan kata-kata seperti itu? Ya. Aku tidak akan bilang marah. Aku hanya sedikit terganggu dengan sikapnya. Selalu bertengkar dengan Lebanon. Kau tahu, pada suatu saat aku bilang, Bibi, kita harus hentikan ini. Kau harus hentikan. Tapi aku punya hubungan yang sangat baik. Kami telah bekerja sama dengan baik, berhasil bersama. Dia selalu bilang, kita tidak akan pernah bisa melakukannya. Tapi semua orang tahu bahwa kita tidak akan pernah bisa melakukannya tanpa Amerika Serikat. Tapi aku bekerja sama dengan sangat baik. Aku sangat suka Bibi dan aku bekerja sama dengan sangat baik dengannya. Maksudku, aku adalah presiden di masa perang dan dia adalah Perdana Menteri masa perang, bagian dunia yang sangat penting. Dan menurutku kita sudah, kau tahu, sangat baik. Kita sangat akur satu sama lain. Alex, kita sudah sering membicarakan di sini tentang upaya untuk memecah hubungan antara Israel dan Amerika Serikat, antara Perdana Menteri Netanyahu dan Presiden Trump. Apakah kita tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini terkait apa yang benar-benar dikatakan? Ternyata ada beberapa percakapan antara keduanya terkait gencatan senjata di Lebanon. Apakah kita tahu mana yang nyata dan mana yang berita palsu di sini? Ya, maksud saya kita tahu bahwa Presiden sering menggunakan kata-kata kasar, oke? Itu bukan hal yang mengejutkan bagi siapapun. Maksud saya, kita pernah mendengarnya mengucapkannya di depan kamera. Jadi kita bisa yakin bahwa dia juga menggunakan kata itu di belakang kamera. Kamu belum tentu tahu konteksnya kan? Ada konteks di mana dia mengucapkannya. Di mana kamu tahu teman-teman menggunakan kata-kata kasar saat mereka membicarakan hal-hal serius. Dan kemudian ada juga, kamu tahu, nada merendahkan. Dan implikasi dalam laporan ini adalah bahwa ini merupakan serangan bertubi-tubi. Serangan bertubi-tubi dari AS Rekah yang dipimpin Trump terhadap Netanyahu. Tapi mungkin saja itu bukan kenyataannya. Juga jika kamu melihat klipnya, kamu tahu, Trump sepertinya mengisyaratkan bahwa dia mungkin telah mengatakan itu. Tapi dia, kamu tahu, dia tidak menyangkalnya. Tapi dia juga tidak benar-benar mengatakan, dia tidak bilang, ya itu yang saya katakan. Dan ini alasannya kenapa saya mengatakannya. Dia jelas tidak menyangkal telah mengatakannya. Dia seperti menghindar dari komentar itu. Menurut saya pertanyaan yang lebih besar adalah, kamu tahu siapa yang membocorkan informasi itu kan? Bukan soal kamu tahu apa isi percakapannya. Dan saya sudah mendengar Perdana Menteri dan penasihat senior lainnya, kamu tahu, dari Israel membicarakan hal ini, bahwa apapun bisa dikatakan di balik pintu tertutup. Dan selama bertahun-tahun, banyak hal telah dibicarakan secara tertutup antara Presiden Amerika Serikat dan Perdana Menteri Israel. Sebagian besar waktu itu, Perdana Menterinya adalah Netanyahu. Masalahnya adalah seperti yang terlihat di depan kamera kan, bahwa musuh-musuh Israel dan musuh-musuh Amerika Serikat, mereka perlu melihat bahwa ketika kamera menyala, tidak ada jarak antara Israel dan Amerika Serikat. Jadi tahan dulu pemikiran itu, karena mari kita lihat klip ini, menurut saya, yang membuktikan hal tersebut. Presiden mengonfirmasi bahwa dia mengatakan, kamu benar-benar gila. Bagaimana reaksimu terhadap itu? Apa yang sebenarnya terjadi dalam panggilan itu? Ya, saya tidak akan membahas detail percakapan kami. Kami sudah melakukan ribuan, banyak sekali percakapan. Dan jika menurutmu ini adalah krisis, kamu seharusnya ikut dalam beberapa percakapan lainnya. Tapi kami selalu menemukan jalan keluar. Kami punya begitu banyak kesepakatan. Kami sepakat pada hal-hal utama. Kami ingin menyelesaikan program nuklir di Iran. Kami ingin memastikan bahwa Iran tidak menjadi ancaman bagi Israel, Timur Tengah, Amerika, bahwa mereka tidak mengembangkan senjata nuklir dan sarana untuk meluncurkannya. Bukan hanya ke Israel dan setiap ibu kota di Eropa, tapi juga ke setiap kota di Amerika Serikat. Itulah tujuan bersama kita. Itulah yang ingin kita capai. Terkadang, seperti dalam keluarga terbaik sekalipun, kita memiliki perbedaan taktis. Namun, kita selalu menemukan cara untuk menyelesaikannya. Hubungan ini telah menjadi hubungan yang luar biasa, karena dia adalah sahabat terbesar yang pernah dimiliki Israel di Gedung Putih. Dan dia menghormati saya menghormati dia. Kami selalu menemukan cara
untuk menyelesaikan perbedaan kami. Jadi ada Perdana Menteri yang mengatakan semuanya baik-baik saja di antara mereka berdua. Dan Anda punya Presiden Trump dalam wawancara dengan New York Post minggu ini yang mengatakan, kutip, "Kami telah bekerja sama dengan sangat baik. Saya sangat suka Bibi dan saya bekerja sangat baik dengannya." Saya pikir itu sudah jelas, itu benar. Tapi bukan berarti tidak ada perbedaan pendapat. Ada beberapa kesepakatan dan perbedaan pendapat yang signifikan di sini antara Israel dan Trump sejak Trump kembali menjabat terkait Timur Tengah. Dan kita bisa membicarakan itu dengan Qatar, dengan Erdogan di Turki, dengan Al-Shara di Suriah. Anda tahu, apakah Israel dan Amerika Serikat akan terus maju selama Perang 12 hari? Apakah Israel dan Amerika Serikat akan maju selama operasi Epic Fury selama 6 minggu ini? Ada banyak perbedaan taktis di sini. Itu tidak berarti bahwa kedua pihak ini tidak sejalan. Saya pikir mereka tetap sejalan, bahkan ketika ada perbedaan pendapat. Saya pikir ada saat-saat di mana Trump harus mengalah, karena Netanyahu seperti mengambil kendali dan melakukan beberapa tindakan, entah itu di Gaza atau di Lebanon. Dan ada kalanya Anda tahu Israel harus mundur sebagai mitra junior. Tapi itu tidak berarti bahwa kedua pihak ini bukan sekutu yang bekerja sama dengan sangat erat. Pertanyaannya di sini sebenarnya tentang kebocoran informasi. Dan ini sangat serius. Siapa yang membocorkan ini ke media? Anda tahu mereka menggunakan Barak Ravid yang sangat bersedia dan mampu menerima kebocoran informasi apapun. Anda tahu, saya percaya bahwa Barak Ravid punya seseorang yang memberitahunya bahwa inilah yang dikatakan selama panggilan itu. Benar, itu tidak berarti bahwa itulah yang dikatakan selama panggilan itu. Dan itu juga tidak berarti bahwa itulah konteks dari panggilan tersebut. Dan itu hanyalah sebuah pembingkaian, benar? Kita lihat, Anda tahu, di media kadang-kadang Anda mengambil sebuah gambar, dan gambarnya terlihat seperti sebuah kotak kecil, tapi Anda tidak melihat apa yang terjadi di luar kotak itu. Jadi Anda tahu, mungkin ada sebuah panggilan yang berlangsung selama 2 jam, di mana ada banyak kesepakatan tentang apa yang telah terjadi sampai sekarang, apa yang akan terjadi selanjutnya. Mungkin ada momen dalam panggilan itu di mana Trump berkata, "Anda tahu, kamu gila banget." Atau mungkin dia mengatakannya seperti, "Bibi, bro, kamu gila banget kan?" Jadi Anda tidak tahu apa konteks yang menyertai bahasa itu. Tapi yang pasti, tujuan utama dari kebocoran ini adalah untuk mencoba menciptakan situasi di mana baik Trump maupun Netanyahu sekarang berada dalam posisi defensif dan khawatir tentang hal itu. Maksud saya, harapannya, sekali lagi, di antara mereka yang membuat kebocoran ini, salah satunya benar-benar akan marah kepada yang lain. Jadi Anda lihat di sini bahwa Anda punya senjatanya, Anda punya F-35, Anda punya rudal balistik. Tapi cerita-cerita ini sangat menghebohkan. Anda tahu, postingan Truth Social dalam perang ini sangat menghebohkan. Reaksi terhadap postingan dan cerita-cerita itu juga sangat menghebohkan. Dan mereka berharap bahwa, sekali lagi, seperti reaksi Netanyahu terhadap, Anda tahu, Trump yang katanya mengatakan sesuatu dalam sebuah panggilan, itu menciptakan lebih banyak kemarahan di pihak lain dan sebaliknya. Mari kita tetap pada topik kebocoran di sini, karena kita punya kebocoran lain, katanya. Wakil Presiden AS adalah J.D. Vance. Katanya, seperti yang saya bilang, membocorkan rencana Mossad ke Turki. Ada sebuah laporan yang mengklaim bahwa Mossad mengajukan rencana untuk melemahkan rezim Iran dengan mengaktifkan pasukan Kurdi. Tetapi inisiatif itu diblokir oleh Presiden Amerika Trump setelah kebocoran yang diduga ini. Dan mereka mengatakan bahwa itu adalah J.D. Vance, Wakil Presiden ke Turki. Apa yang kita ketahui tentang ini? Hal pertama yang perlu dicatat adalah ini adalah kebocoran dengan sumber anonim. Jadi Anda tidak bisa langsung mempercayainya begitu saja. Saya akan mengatakan salah satu aturan terpenting di sini dalam membaca artikel tentang apa yang terjadi dalam perang ini adalah jika artikel tersebut mengutip sumber senior anonim di Amerika Serikat atau di Israel, itu bisa saja benar atau tidak benar terjadi. Jadi jangan percaya semua yang kamu baca. Pada saat yang sama ada indikasi bahwa memang ada rencana untuk melakukan semacam kampanye militer mungkin dari Kurdi di Irak untuk masuk ke Iran dengan senjata. Ada kutipan-kutipan samar dari Trump beberapa minggu lalu di mana dia bilang, "Kami memang memberikan senjata kepada sekelompok orang dan mereka seharusnya mengirimkannya ke dalam Iran, tapi kemudian mereka memutuskan untuk menyimpannya." Dan Trump juga sempat mengatakan sesuatu seperti, "Lihat betapa indahnya senjata yang saya punya. Mungkin saya akan menyimpan senjata itu." Benar? Jadi kamu tidak tahu persis apa saja detail spesifik di sini. Yang kita tahu adalah bahwa bagi Amerika Serikat kuncinya adalah nuklir.
Mereka ingin memastikan bahwa Iran tidak lagi memiliki program nuklir. Itulah sebabnya mereka membom semua fasilitas nuklir. Itulah sebabnya Presiden Trump terus membicarakan tentang apa yang disebut debu nuklir, uranium yang sangat diperkaya. Tentu saja, Israel dan Amerika Serikat ingin menghancurkan banyak fasilitas rudal balistik, kemampuan mereka untuk memproduksi lebih banyak rudal balistik, kemampuan mereka untuk meluncurkan rudal balistik. Tapi bagi Israel, yang Anda lihat sejak hari pertama adalah mereka menginginkan perubahan rezim. Dan itulah sebabnya mereka menargetkan pemimpin tertinggi, Ali Khamenei, pada hari pertama, serangan pertama dalam perang. Dan Anda pernah mendengar kepala Mossad yang akan segera lengser, David Barnea, berbicara tentang bagaimana Mossad memiliki berbagai metode untuk mencoba melemahkan, meruntuhkan rezim ini. Namun Amerika Serikat selalu enggan mengatakan bahwa perubahan rezim adalah tujuannya. Tujuan mereka, meskipun Presiden pernah menggunakan istilah perubahan rezim, mengatakan bahwa Anda sebenarnya sudah mengalami perubahan rezim. Saya ingat kembali pada pidato pembukaan di mana Trump mengatakan kepada rakyat Iran, kalian tahu, saat kebebasan kalian telah tiba. Kalian tahu, kami datang, kalian tahu, untuk mengambil alih negara kalian. Benar? Jadi sepertinya Trump juga memberikan nada pemicu kepada rakyat Iran untuk kembali dan mengambil alih negara mereka dari para ayatollah. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana caranya? Jadi tentu saja kamu harus mengalahkan senjata yang dimiliki IRGC dengan senjata juga. Bisakah oposisi Iran melakukan itu? Tidak tanpa senjata. Jadi kamu tahu, ada ide bahwa mungkin Kurdi Irak bisa masuk, mungkin Zeres bisa masuk, mungkin kelompok oposisi yang sudah lama masuk daftar teroris Amerika Serikat, MEK, bisa dimanfaatkan. Seperti pepatah, musuh dari musuhku adalah temanku, untuk melemahkan dan menyerang IRGC dari dalam negara itu. Sekarang bocoran ini mengatakan bahwa J.D. Vance pergi ke Erdogan dan memberitahunya tentang rencana agar Kurdi Irak masuk. Lalu Erdogan menelpon Trump dan memperingatkan bahwa hal itu bisa membuat negaranya tidak stabil dan mengatakan bahwa itu bukan cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini. Dan saat itulah Trump membatalkannya. Itu menurut laporan tersebut. Jadi sekali lagi kita tidak tahu apakah semua detail ini benar. Yang coba ditunjukkan di sini adalah bahwa J.D. Vance tidak sejalan dengan Netanyahu. Dan selalu ada kekhawatiran bahwa di dalam pemerintahan ini ada Trump, Rubio, Hegseth di satu sisi, J.D. Vance di sisi lain. Vance sejak awal memang menentang perang dan tidak ingin membiarkan Netanyahu mendapatkan kemenangan total yang dia inginkan. Di sini Anda juga melihat beberapa perbedaan pendapat antara Netanyahu dan Trump, karena Netanyahu memandang Erdogan sebagai kekuatan yang membuat Timur Tengah tidak stabil dan sebagai ancaman bagi Israel. Dan Trump tampaknya menunjukkan bahwa Erdogan adalah sekutu Amerika Serikat. Jadi itu jelas merupakan perbedaan pendapat di sini. Tapi sekali lagi, kebocoran-kebocoran ini mereka hanya mencoba menimbulkan perpecahan antara kedua pemerintahan tersebut. Saya akan mengatakan bahwa kita benar-benar harus memperhatikan masa depan. Anda tahu, jika J.D. Vance mencalonkan diri menjadi presiden 2 tahun dari sekarang di 2028 terkait posisinya terhadap Israel. Jadi, kita lihat kelanjutannya nanti. Tapi saya ingin membicarakan situasi di lapangan. Apa yang sedang terjadi sekarang dengan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Presiden Trump berusaha meremehkan ketegangan yang telah kita lihat di kawasan tersebut. Pada tanggal 2 Juni, pasukan Amerika Serikat dilaporkan melumpuhkan sebuah kapal yang mencoba menembus blokade Amerika Serikat terhadap Iran. Sehari kemudian, pada tanggal 3 Juni, Iran meluncurkan rudal dan drone ke arah Kuwait dan Bahrain. Presiden meremehkan pentingnya insiden-insiden tersebut. Jadi pertama-tama, prioritas utama Amerika Serikat adalah membuka Selat Hormuz ini, benar? Anda tahu, selama kapal-kapal dari negara lain, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, selama mereka tidak bisa berlayar bebas melalui Selat Hormuz, jadi Anda tahu, Trump melakukan blokade terhadap blokade. Jadi di sini Anda melihat sebuah kapal Iran dan kapal-kapal Iran bisa keluar dari selat dengan jalur yang bergerak di antara beberapa pulau yang dikuasai Iran. Itu bukan seperti jalan tol utama, itu lebih seperti jalan keluar. Mereka hanya bisa memasukkan dan mengeluarkan beberapa kapal dari sana. Jadi Amerika Serikat melumpuhkan salah satu kapal ini. Pada dasarnya merupakan sedikit eskalasi.
Tapi kemudian Anda melihat bahwa Iran merespons dengan eskalasi besar-besaran, mengirim drone ke Kuwait ke bandara internasional di sana. Kita melihat adegan di mana sebuah drone menghantam terminal utama bandara Kuwait. Ada kerusakan yang signifikan, setidaknya 1 warga sipil tewas dalam serangan itu. Jadi ini adalah eskalasi besar-besaran, namun Trump tetap berusaha meremehkan hal ini. Dan ini hanyalah indikasi lain bahwa Trump ingin keluar dari konflik militer, karena dia baru saja terlibat langsung dengan serangan di Kuwait itu. Dan ada serangan lain, seperti yang Anda sebutkan, di Bahrain. Kedua negara itu, seperti yang Anda tahu, memiliki aset-aset AS Serikat, pangkalan dan pangkalan udara AS Sekian di negara-negara tersebut. Trump, Anda tahu, punya kesempatan di sana untuk kembali ke hampir perang penuh atau setidaknya eskalasi lagi. Dan di sini dia mencoba meremehkan eskalasi tersebut. Pada saat yang sama, Trump juga saya rasa mulai benar-benar memahami realitas situasi di Timur Tengah ketika membahas apa sebenarnya gencatan senjata itu atau bukan. Mari kita lihat cuplikan ini. Ya, Anda tahu, selalu ada alasan untuk segala sesuatu. Dan kami menghantam mereka cukup keras malam sebelumnya. Dan sebenarnya juga tadi malam. Kami langsung membereskan masalah itu dengan sangat cepat seperti yang biasa kami lakukan. Kami punya militer terhebat di dunia. Saya rasa di bagian dunia itu, gencatan senjata artinya menembak dengan cara yang lebih moderat. Ya, Presiden benar sekali soal itu. Kami sudah sering mengatakan hal ini. Israel dan Lebanon, gencatan senjata. Tapi tetap saja ada tembakan. Sayangnya, 2 tentara lagi terbunuh dalam 24 jam terakhir. Dan dengan Iran kita bilang gencatan senjata. Tapi Iran menyerang Kuwait, menyerang Bahrain, dan mencoba menimbulkan masalah di Selat Hormuz. Ya, Anda tahu, dalam satu sisi ini sebenarnya cukup baik untuk Israel, bahwa Trump mendefinisikan gencatan senjata dengan cara seperti ini. Anda tahu, dia mengakui bahwa Amerika Serikat menembak selama gencatan senjata. Karena itu sebenarnya memberi izin kepada Israel untuk menembak selama gencatan senjata. Dan ini telah menjadi salah satu poin utama dalam negosiasi antara Perdana Menteri Netanyahu dan saat itu Menteri Urusan Strategis Ron Dermer dan Amerika Serikat. Yaitu, baiklah kami akan menyetujui gencatan senjata. Tapi jika situasinya jika muncul situasi di mana Anda tahu Hizbullah atau teroris lain mengancam posisi Israel, atau jika mereka benar-benar menembak ke Israel, maka Israel akan merespons. Dan Anda melihat hal yang sama di sini dengan Amerika Serikat. Jadi Anda tahu, Trump ditanya, apa arti dari gencatan senjata? Dia menyadari bahwa tidak ada yang namanya gencatan senjata penuh. Maksud saya, bahkan dalam definisi Islam tentang gencatan senjata, mereka tidak punya kata gencatan senjata. Mereka punya kata hudna, yang berarti gencatan senjata sementara dengan tujuan jelas untuk mengkonsolidasikan dan memperkuat diri di pihak lain sampai pada titik waktu di mana Anda ingin menyerang lagi. Itulah arti kata hudna yang merupakan terjemahan dari gencatan senjata dalam budaya Islam. Benar, Trump punya alasan sendiri untuk ingin mencapai gencatan senjata, tapi memahami itu pada dasarnya berarti Anda menembak dengan cara yang lebih moderat. Apakah gencatan senjata itu penting bagi Israel? Itu juga sekarang telah mengubah definisi gencatan senjata dan tetap melakukan serangan, bahkan ketika gencatan senjata, tanda kutip, sedang berlangsung. Pada saat yang sama, Presiden Trump mengatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran bisa berakhir jika tentara Amerika Serikat terbunuh di Timur Tengah, menurut pejabat di sini. Jadi sekali lagi, di satu sisi gencatan senjata, di sisi lain dia siap untuk kembali berperang. Nah, itu juga menunjukkan betapa rapuhnya sebuah gencatan senjata. Karena jika Anda mengakui bahwa kedua belah pihak saling menembak, maka masing-masing pihak sebenarnya sedang menguji, terutama seperti pihak musuh. Iran dan Hizbullah sedang menguji seberapa jauh mereka bisa melangkah dalam masa gencatan senjata sebelum memicu serangan besar-besaran. Dan inilah permainan yang sedang dilakukan Iran dan Hizbullah, yaitu mereka berusaha mempermalukan Presiden Amerika Serikat. Jadi yang mereka lakukan adalah menyerang sedikit lalu Presiden membalas karena memang harus, tapi kemudian meremehkannya. Mereka pada dasarnya sedang mempermainkan Presiden selama mungkin. Tapi yang terjadi adalah ketika kedua belah pihak saling menyerang pada titik tertentu, kemungkinan besar kerusakannya akan terlalu besar dan serangannya jadi terlalu kuat.
Jadi, pada akhirnya ketika kamu bermain-main dengan Presiden Amerika Serikat yang mengendalikan militer terbesar di dunia, kamu melakukan tarik ulur itu, mencoba mencari tahu sampai di mana batas kesabarannya. Kamu tahu, candaan itu jadi agak keterlaluan dan kamu tahu semuanya terasa menyenangkan sampai akhirnya ada yang benar-benar terluka. Benar. Kamu tahu. Dan kemudian ketika seorang tentara Amerika Serikat terbunuh atau kamu tahu, ketika sesuatu terjadi yang tidak bisa diabaikan oleh presiden, pada dasarnya kamu sedang memicu kembali konflik besar-besaran. Dan disitulah Presiden Amerika Serikat memiliki kekuatan tertinggi karena Iran tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Mereka, apa yang kamu lihat selama 6 minggu itu, Amerika Serikat dan Israel benar-benar menghantam Iran, benar-benar menghajar mereka. Kamu tahu, itu hampir seperti KO total. Tapi mereka menang ronde demi ronde dalam pertarungan itu. Selama masa gencatan senjata dan negosiasi inilah, kamu tahu, Iran tampaknya mulai mendapatkan kembali sebagian posisinya. Dan juga, kamu tahu, menguji batas-batas itu dengan tujuan untuk mempermalukan atau entah bagaimana menyatakan kekalahan atas Amerika Serikat. Tapi ini adalah permainan yang berbahaya dan kamu bisa melihat keadaan bisa berbalik menguntungkan Amerika dan Israel jika terjadi lagi konflik militer. Jadi pada saat yang sama ketika Presiden mengatakan jika ada tentara Amerika yang terbunuh, mereka mungkin akan kembali berperang. Presiden juga menjelaskan mengapa Teheran tidak terburu-buru untuk mencapai kesepakatan apapun. Kami punya cuplikannya. Mengapa mereka belum membuat kesepakatan dengan Anda sampai sekarang? Karena itu adalah hal yang sangat sulit bagi mereka. Mereka telah memiliki kemandirian yang besar. Mereka telah berurusan dengan kepemimpinan yang sangat lemah dan tidak efektif atas nama Amerika Serikat dan negara-negara lain sejujurnya yang membiarkan mereka lolos dari hukuman. Mereka bangga. Ada hal-hal yang tidak pernah mereka pikir akan mereka lakukan, tapi sekarang mereka harus melakukannya. Mereka tidak punya pilihan. Dan ini memang butuh sedikit waktu. Anda tahu, kita bicara tentang 47 tahun, mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau tanpa konsekuensi. Maksud saya, seharusnya ini sudah dilakukan sejak lama. Tapi Presiden sepertinya tidak terburu-buru. Dia terlihat santai. Kesepakatan akan terjadi ketika waktunya tiba. Sudah 47 tahun berlalu. Saya pikir kesepakatan bisa terjadi ketika waktunya tiba, atau serangan militer juga bisa kembali terjadi ketika saatnya tiba. Saat ini sepertinya Trump ingin harga minyak turun. Trump ingin Kongres berhenti mengusiknya. Trump mungkin ingin melewati pemilu paruh waktu. Tapi jika situasi ini terus berlanjut, Trump masih memiliki semua aset militer di Timur Tengah, dan dia bisa saja siap bergerak. Saya percaya, dia pada akhirnya tidak akan dikalahkan oleh Iran. Jadi, Anda benar-benar sedang berada di masa tenang yang penuh dengan kegaduhan. Ada banyak wawancara, ada banyak postingan di X dan Truth Social yang menunjukkan mungkin Iran sedang bermain-main. Dan memang benar mereka melakukannya. Trump juga seperti yang Anda lihat, dia juga sedang bermain-main di sini. Dan mereka mencoba saling mengakali, Anda tahu, dalam diplomasi, pernyataan publik, dan pada saat yang sama menguji seberapa besar kesabaran masing-masing pihak terkait militer. Alex, selama akhir pekan, kami mengetahui melalui Axios bahwa utusan khusus Trump, Steve Witkoff, dan menantunya, tentu saja, Jared Kushner, mengunjungi Tennessee untuk berkonsultasi dengan tim ahli nuklir di Oak Ridge National Laboratory. Apa yang bisa kita simpulkan dari kunjungan ini? Seberapa pentingkah hal ini? Beberapa orang mengatakan bahwa ini sebenarnya adalah tanda bahwa negosiasi dengan Iran sudah mencapai rintangan terakhir dan kita sedang menuju kesepakatan. Ya, maksud saya, kamu punya kutipan ini di sini. Dalam laporan disebutkan, pertemuan di Oak Ridge ini tidak berarti bahwa kesepakatan pasti akan terjadi. Tapi ini adalah tanda bahwa negosiasi sudah memasuki tahap yang sangat serius dan ada peluang besar untuk menyelesaikannya. Dan kita ingin bersiap-siap. Jadi kalau Anda bertemu dengan para ahli nuklir, menurut saya ini menunjukkan bahwa isu yang sedang mereka coba bicarakan dengan para ahli itu adalah uranium yang sangat diperkaya. Atau Trump ingin mengeluarkan apa yang dia sebut debu nuklir, yaitu uranium yang sangat diperkaya dari Iran. Ini adalah gas-gas dalam tabung yang dikubur jauh di bawah tanah, di bawah Fordo, Isfahan, Natanz. Mereka ingin itu keluar dari negara tersebut. Tidak mudah untuk melakukannya. Banyak tindakan pencegahan yang harus dilakukan untuk memastikan tidak ada yang berisiko dari uranium yang sangat diperkaya ini. Ini adalah gas yang harus dipindahkan. Itu kemungkinan harus dibekukan menjadi bentuk padat, kan? Ini bisa ada dalam bentuk gas, bisa juga dalam bentuk cair, bisa juga dalam bentuk padat.
Kamu tahu, saya bukan ahli dalam hal ini. Dan sepertinya Witkoff dan Kushner juga bukan ahli. Dan itulah sebabnya mereka pergi ke Oak Ridge untuk berkonsultasi di Tennessee. Karena mereka memang ingin bernegosiasi untuk mengeluarkan uranium yang sangat diperkaya ini. Dan kami sudah pernah mengatakan sebelumnya, ada dua cara untuk mendapatkannya. Kamu bisa mendapatkannya lewat pintu depan, karena orang-orang Iran baik menyediakan atau memfasilitasi pergerakan. Kamu tahu, secara diam-diam ke fasilitas-fasilitas ini agar bisa diekstraksi dengan aman. Atau bisa juga ada semacam operasi pasukan khusus, di mana kamu tahu, kamu membawa ribuan tentara mungkin untuk mengepung dan melindungi. Membuat perimeter di sekitar area saat para ahli masuk dan mencoba dengan sangat cepat mengevakuasi debu nuklir ini. Jika Witkoff dan Kushner yang pergi, itu lebih menunjukkan jalur negosiasi agar Iran setuju untuk membiarkan Amerika. Trump juga menyebutkan bahwa mungkin Tiongkok, satu-satunya negara lain yang bisa melakukan ini, bisa masuk dan mengambil uranium yang sangat diperkaya itu. Anda tahu, di bawah semacam kesepahaman damai. Jadi Anda tahu, saya membayangkan Witkoff dan Kushner sedang berbicara dengan mereka tentang hal itu dan ada negosiasi mengenai pemindahan uranium yang sangat diperkaya ini. Itu tidak berarti bahwa negosiasi tersebut akan disetujui atau ditandatangani, tetapi lebih kepada bahwa inilah syarat-syarat yang sedang dibahas oleh kedua belah pihak. Alex, kita lanjutkan di sini. Sekitar sebulan yang lalu, kita membicarakan sebuah laporan yang menunjukkan bahwa pasukan Israel beroperasi jauh di dalam Irak melawan Iran selama perang. Dan sekarang kami diberitahu bahwa selama operasi Singa Mengaum, Israel telah mengerahkan pasukan komando dan unit intelijen ke Azerbaijan. Ini adalah bagian dari jaringan rahasia di seluruh Timur Tengah untuk memfasilitasi operasi melawan Republik Islam. Hal ini dilaporkan beberapa hari yang lalu di CNN. Dan saya juga menerima itu dengan sedikit keraguan, tapi inilah yang kami dengar. Tapi kami mendapat laporan bahwa Israel telah mendirikan pangkalan rahasia di Irak. Kami mendapat laporan bahwa Israel telah mendirikan beberapa lokasi di sini, di Azerbaijan Selatan. Sekarang, Azerbaijan telah menjadi sekutu yang sangat penting bagi Israel. Dan sering diyakini, Anda tahu, jauh sebelum perang ini dimulai bahwa Israel bisa saja menggunakan pangkalan udara di Azerbaijan untuk mendarat dan melakukan serangan, karena Israel akan membutuhkan pengisian bahan bakar. Sekarang jelas bahwa Amerika Serikat menyediakan semua kemampuan pengisian bahan bakar yang diperlukan dengan pesawat pengisi bahan bakar KC-46. Tapi sangat jelas bahwa Israel telah menempatkan aset di seluruh Timur Tengah, baik itu digunakan untuk pengawasan maupun sebagai pangkalan udara potensial jika suatu pesawat perlu melakukan pendaratan darurat. Di beberapa tempat atau apakah ada logistik untuk membawa peralatan atau operasi penyelamatan jika diperlukan. Jika mereka perlu melakukan operasi di dalam Iran, mereka akan memiliki pasukan yang ditempatkan di dekatnya. Satu hal terakhir minggu ini, Alex. Dewan Perwakilan Rakyat IAS pada hari Rabu menyetujui resolusi wewenang perang yang akan menghentikan aksi militer IAS terhadap Iran, menentang Presiden Trump ketika beberapa anggota Partai Republik bergabung dengan Demokrat untuk mengakhiri konflik 3 bulan antara IAS dan Iran. Sekarang, dari pemahaman saya, ini sebenarnya lebih bersifat simbolis, karena ini masih harus sepertinya melalui Senat jika saya tidak salah. Dan Presiden sebenarnya bisa saja mengabaikan hal ini dan tetap melanjutkan langkahnya terkait Iran. Seberapa pentingkah resolusi ini? Apakah ini menunjukkan bahwa bahkan Partai Republik pun tidak puas dengan perkembangan perang ini? Atau sekali lagi, apakah ini hanya bersifat simbolis saja? Menurut saya, ini adalah indikasi dukungan publik yang dimiliki Trump untuk perang ini. Ingat, Trump, Anda tahu, dia berkampanye dengan janji tidak ada lagi perang tanpa akhir di Timur Tengah. Kita ingat bahwa pemerintahan Bush yang kedua, membuat Israel terjebak di Irak dan Afghanistan untuk waktu yang lama. Apa yang coba ditunjukkan Trump adalah bahwa ini adalah sebuah operasi. Ini adalah, Anda tahu, operasi 5 minggu, 6 minggu yang lebih singkat dari 60 hari, di mana Presiden dapat melakukan serangan tanpa harus melalui DPR atau Senat. Dan itulah salah satu alasan mungkin mengapa Trump telah, Anda tahu, terlibat dalam gencatan senjata yang diperpanjang ini. Sehingga jika pada kenyataannya Amerika Serikat mulai menyerang Iran lagi, dia akan, Anda tahu, mengganti nama operasinya. Itu tidak akan lagi disebut Epic Fury, akan menjadi sesuatu yang lain, akan menjadi operasi khusus lainnya.
Dan itu tidak akan berlangsung lebih dari 60 hari. Inilah cara Trump bisa beroperasi, Anda tahu, tanpa semacam melanggar kekuasaan Kongres di sini. Tapi sekali lagi, ini hanya merupakan indikasi bahwa perang Trump di Iran, terutama jika dianggap menguntungkan Israel, sebenarnya tidak populer di Amerika Serikat. Baik di kalangan Demokrat yang progresif, yang sudah lama berkampanye menentang Israel, maupun di kalangan Republik yang isolasionis. Anda tahu, mereka tidak ingin terlibat. Seolah-olah Netanyahu yang mengendalikan situasi dan meyakinkan, Anda tahu, Trump, bahwa inilah yang harus dia lakukan dan menggerakkan Amerika Serikat. Militer, Anda tahu, demi apa yang mereka anggap sebagai keuntungan nyata bagi Israel. Sekali lagi, saya rasa sangat-sangat penting untuk mencatat apa yang baru saja kita bahas beberapa menit yang lalu, bahwa kita belum melihat Iran melancarkan serangan terhadap Israel. Ketika terjadi serangan terhadap kapal yang sedang melintasi Teluk Persia, serangan balasannya justru ditujukan ke bandara di Kuwait. Itu juga ditujukan ke Bahrain. Kamu tahu, Iran adalah ancaman bagi seluruh kawasan, oke? Mereka mengancam pelayaran global melalui Selat Hormuz yang mempengaruhi banyak negara, termasuk yang terpenting, sekutu Amerika di Teluk Persia. Tapi bahkan lebih banyak drone dan rudal ditembakkan ke sekutu Amerika di Timur Tengah dan ditembakkan ke Israel selama seluruh perang. Kamu tahu, Iran telah membuat Irak tidak stabil, telah membuat Suriah tidak stabil. Kita tadi sudah membahas bagaimana Iran benar-benar membuat Lebanon tidak stabil yang sekarang berubah menjadi negara gagal. Mereka juga telah membuat Yaman tidak stabil. Itu mengancam Arab Saudi. Itu juga jelas mereka telah membuat Gaza tidak stabil. Jadi kamu tahu, situasi dengan Iran ini adalah sesuatu yang menurut saya memang sudah seharusnya Amerika Serikat tangani. Dan ini demi kepentingan Amerika, bahkan mungkin lebih atau setidaknya sama pentingnya dengan kepentingan Israel. Tapi itu tidak berarti, sekali lagi, bahwa hal ini populer di Amerika Serikat. Ada kaum isolasionis di dalam Partai Republik di sini, yang bahkan bersedia berpihak pada Partai Demokrat jika itu berarti mencegah Presiden Trump bertindak terhadap Iran. Bersambung, tapi itu saja waktu yang kita punya hari ini di Jerusalem Minute minggu ini di JNS TV. Josh Haston, koresponden untuk JNS, bersama CEO Alex Trayman, ingin memberikan apresiasi kepada orang-orang di balik layar di JNS TV. Berikan kami super thanks. Berlangganan dan pastikan Anda mengunjungi JNS TV untuk semua konten luar biasa ini. Dan jns.org untuk semua berita terbaru di Israel, dari Israel, Timur Tengah, dan seluruh dunia Yahudi. Sampai jumpa minggu depan di Jerusalem Minute, hanya di JNS TV.